Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang kaligrafi Al-Quran. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya ya, yaitu tentang ketentuan kaligrafi digital ini, kita akan membahas sedikit apa sih itu kaligrafi digital. Oke, nah Kaligrafi itu berasal dari kata bahasa Yunani ya. Kaligrafi yang ada dua kata. Yang pertama adalah kalos. Kalos yang berarti adalah keindahan, suatu keindahan. Kemudian grafi yang berarti tulisan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kaligrafi ini adalah tulisan yang indah. Oke. Jadi sangat umum sekali ya jika kita menuju kepada tulisan, baik itu tulisan Arab, tulisan Latin, dan tulisan lainnya. Dan apabila tulisan tersebut menciptakan suatu hal karya yang sangat indah, itu bisa kita sebut sebagai kaligrafi. Oke. Kemudian kaligrafi dalam bahasa Arab disebut juga dengan khat, yang berarti garis atau tulisan yang indah. Itulah perbedaannya. Kalau dalam bahasa Yunani yaitu keindahan ataupun keindahan tulisan. Kemudian kalau dari bahasa Arabnya, dalam bahasa Arabnya yaitu adalah khat, yang berarti garis atau tulisan yang indah. Oke. Nah, dalam seni rupa Islam, tulisan Arab seringkali dibuat kaligrafi ataupun dibuat yang suatu tulisan Arab yang sangat indah. Biasanya tulisan ini dibuat berisi ayat-ayat Al-Quran. Bentuknya sangat bermacam-macam sekali ya. Tidak selalu pena tinta hitam yang berada di atas kertas putih, tapi sering juga kita dapatkan berbentuk seperti cat di atas triplek dan lainnya, ataupun kayu yang dipahat yang berbentuk dengan tulisan kaligrafi Arab ataupun tulisan Arab yang indah. Nah, oke, mungkin itu kesimpulannya dari kaligrafi. Kemudian sedikit pengertiannya tentang digital. Oke, apa sih itu digital? Ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, karena kita sudah bersama-sama memasuki zaman yang serba digital. Pada dasarnya, digital ini adalah suatu alat teknologi yang mampu menyimpan, menghasilkan, dan memproses berbagai data-data kita. Nah, itulah digital. Nah, jadi sekarang kita simpulkan kaligrafi digital. Jadi kaligrafi digital ini adalah tulisan yang indah yang dibuat dari alat teknologi yang merupakan hasilnya itu adalah yang berbentuk software ya. Nah, adapun kaligrafi digital itu sendiri dalam cabang ataupun lomba yang akan diadakan di MTQ yang akan datang ya. Kaligrafi digital ini bukan disebut seperti lukis digital, akan tetapi kaligrafi digital ini adalah kaidah baku ataupun kaidah aslinya yang kita buat dari kita tangan sendiri, kemudian kita transfer ke media digital dan dibuatkan sebuah file ataupun karya yang berbentuk software. Oke. Terima kasih. Mungkin itu sedikit paparan pengertian
dari kaligrafi digital. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Sebelum ke inti, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kapan akan diadakannya ataupun dilaksanakannya kaligrafi digital ini ya. Semoga dan kita doakan semoga tepat di ACC oleh para pihak-pihak yang berwenang, karena karena kaligrafi digital ini itu sudah dilaksanakan ataupun disahkan di MTQ Korpri yang kelima ya. Jadi semoga di MTQ nasional ini ataupun yang akan datang kita bisa melaksanakannya ya. Kita doakan semoga bisa. Oke, baiklah, kita lanjut. Yang akan kita bahas yaitu ketentuan golongan kaligrafi digital ya. Ini yang sangat penting kita pahami ataupun kita ketahui bagi teman-teman semua. Yang pertama, ketentuannya ada beberapa ketentuan ya. Kita bacakan satu. Yang pertama, karya merupakan karya asli tanpa adanya unsur lain ya, tanpa adanya unsur saduran ataupun tiruan, ciplakan, dan karya-karya orang lainnya. Jadi karya digital ini murni dari tangan kita sendiri. Ya mungkin mudah dipahami ya dan kata-kata ini. Kemudian yang kedua, karya belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apapun serta belum pernah dipublikasikan dalam media apapun. Nah, misalnya kita yang sudah biasa bermain digital, kaligrafi di digital, kita sudah mempunyai karya ataupun karya-karya yang lainnya yang iseng-iseng atau apa yang sudah kita upload ataupun pernah kita ikut sertakan di lomba lain, itu tidak boleh diikut sertakan lagi di lomba kaligrafi digital ini. Kemudian yang ketiga yaitu dilarang menonjolkan latar belakang makhluk hidup yang menyalahi norma kesopanan serta tidak mengandung unsur sara dan pornografi ya. Sangat jelas sekali ya. Ya mungkin kalau dalam cabang kaligrafi kontemporer ataupun kaligrafi lukis, mungkin pembuatan ataupun lukisan bentuk makhluk hidup itu ada beberapa provinsi yang masih membolehkan dan ada juga yang tidak. Nah, kalau di sini untuk kaligrafi digital ini itu tidak diperbolehkan. Oke. Seperti unsur sara dan pornografi itu sangat sekali ya. Karena kaligrafi yang kita tulis ini adalah kaligrafi tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Kita lanjut. Yang keempat, hak cipta atas karya dimiliki panitia penyelenggara. Nah, ini sudah pasti ya, di setiap acara-acara lomba ataupun acara festival gitu ya, hak cipta karya yang telah kita buat itu sudah milik panitia. Kemudian yang kelima, jenis gaya karya yang digunakan akan diundi menjelang pelaksanaan musabakoh yang meliputi beberapa gaya. Yang pertama yaitu dekoratif, kemudian abstrak, kemudian tipografi, kemudian yang terakhir yaitu figural. Nah, untuk apa sih harus dibeda-bedakannya bentuk-bentuk kaligrafi digital ini? Supaya yang pertama yaitu salah satunya ya, untuk memudahkan para dewan hakim ataupun dewan juri menilai karyanya gitu. Jadi kalau misalnya sudah kita undi misalnya abstrak, jadi semua peserta mau tidak mau kita harus menghasilkan karya yang abstrak. Jadi agar satu frekuensi ya, satu jalan semuanya. Nah, itulah salah satu manfaat dari kriteria lomba ini ya.
Kemudian yang keenam, karya dibuat secara langsung di arena musabakoh ataupun arena lomba pada saat lomba berlangsung dengan menggunakan salah satu atau gabungan software grafis yang biasa digunakan peserta. Nah, di sini di musabakoh kaligrafi digital ini kita tidak menekankan si para dewan hakim ini, dari ketentuan ini tidak menekankan hanya menggunakan satu software saja. Contohnya kalau Corel Draw, tidak ya. Jadi di sini itu masih dibebaskan. Mungkin ngetrace hurufnya kita terbuat dari Corel Draw, kemudian kita membuat efek-efek lainnya kita dari Photoshop ataupun Adobe Illustrator dan lainnya, itu diperbolehkan ya, itu sah-sah saja. Jadi itu adalah salah satu kreatif peserta ya, semakin dia pandai mengatur seni dia dalam digital, itu diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke 7. Jumlah ayat yang diberikan 2 sampai 3 ukuran baris mushaf ya. Ya lumayan ya. Lumayan sekitar 2 sampai 3 barisan ukuran mushaf. Jadi kalau yang sudah biasa ngetrace huruf di Corel Draw ataupun di aplikasi lainnya Adobe AI ya, itu mungkin lebih cepat gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor 8 yaitu jenis hot yang ditampilkan adalah 3 ya. 3 dari 7 jenis hot murni yang biasa ataupun yang dimusabakohkan dalam per-MTQ-an ya, yang akan diundi ketika saat mau tampil. Oke, seperti yang mungkin para kaligrafer yang lain mungkin sudah memahami ya maksud undian ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Hot dibuat di arena musabakoh hot Al-Quran pada saat berlangsungnya musabakoh menggunakan media kertas bersetempel ataupun berparaf dewan hakim yang telah disediakan panitia yang kemudian didigitalkan dengan cara dipindai. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya sama teman-teman semua, sampai kita semua. Untuk apa sih tujuan hal tersebut? Kan kita sudah menunjukkan kaligrafi digital gitu. Kenapa kita harus menulis manual kembali gitu? Nah, salah satu tujuannya adalah agar hasil karya tersebut itu murni dari tulisan kita sendiri gitu. Dan cabang kaligrafi digital ini dikhususkan bagi para khotot Indonesia ya, seluruhnya Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada peserta ataupun peserta lomba yang hadir tapi dia tidak bisa menggores ataupun membuat kaidah-kaidah yang bagus, susunan yang bagus, itu nanti akan terlihat dengan hasilnya. Walaupun dia itu bagus dalam digitalnya, akan tetapi dia tidak bisa menggoreskannya di kertas, itu nanti akan menjadi suatu pertimbangan dewan hakim. Nah, jadi sasaran ini itu agar supaya diprioritaskan bagi seluruh khotot Indonesia yang bisa di digital gitu. Jadi biar orang-orang yang bisa kaligrafi digital ini terjun ikut lomba, ikut meramaikan di MTQ nanti gitu. Kemudian mungkin sudah dipahami ya, kertas yang diberi oleh panitia nanti kita tulis, kemudian setelah ditulis susunan atau gimana ya, baru kita scan mungkin ada yang scan ataupun foto atau apa, itu tergantung dari kebijakan panitianya masing-masing, seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 10.
tidak dibenarkan menggunakan software khusus kaligrafi untuk membuat dan menyusun hotnya. Nah, di sini nih. Jadi kita tidak boleh, karena tadi sudah disiapkan kertas dari panitia kita untuk menggoreskan, bahwa bukti kalau itu memang karya digital itu karya dari hasil goresan kita. Jadi sekarang kan sudah ada beberapa aplikasi yang bisa membuat kaligrafi gitu. Nah, dari situ makanya kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah, karena ditakutkannya, mohon maaf nih, bagi orang-orang yang bukan kaligrafi khususnya ya, yang pandai desainernya, kemudian lebih bagus lah gitu digitalnya, itu mereka nanti takutnya menggunakan software ini gitu. Jadi kasihan, istilah katanya tuh kasihan sama sama kaligrafi yang sudah biasa terjun digital, kemudian tulisannya juga bagus, jadi nanti akan bersaing karena di digitalnya tuh lebih bagus dengan orang-orang yang sudah biasa bermain di digital gitu. Nah, jadi intinya kita tidak boleh menggunakan software yang bisa membuat kaligrafi Arab ini menjadi hot yang bagus ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Ukuran medianya A2, yaitu A2 itu 42 cm dikali 59 cm deh. Dengan resolusi 300 dpi. Itu berbentuknya mau potret, mau landscape ya, itu silahkan ya. Untuk menggunakan format warnanya baik di AI, di Photoshop ataupun Corel Draw dan lainnya, itu disarankan dengan menggunakan warna RGB ya. Oke, ukuran A2 yaitu 42 cm kali 59 cm itu sama dengan, kalau nggak salah itu ukuran karton dibagi 2 ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang nomor 12, peserta dilarang membawa soft copy pada saat berlangsungnya musabaqah dalam bentuk dan media apapun. Nah, di sini nih kita diuji coba dengan kejujuran kita gitu. Jadi nanti ditakutkannya dengan tulisan yang sudah kita tulis tadi, begini hasil karya begini ya. Jadi kita mengetes kejujuran kita sendiri, bagaimana caranya itu trace yang kita hasilkan hasil dari tulisan yang kita buat tadi, bukan hasil karya yang sudah pernah kita buat kemudian kita ambil, kita masukkan ke media yang akan kita buat saat lomba ya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Memang sangat sulit sekali ya bagi para dewan hakim ataupun panitia itu mengawasi hal-hal ini, karena sangat sulit. Walaupun kita sudah memeriksa ataupun mengkosongkan file-file yang ada di sini, mungkin saja dia dalam kantongnya membawa flash disk kah, memori atau apa dan lainnya, kita tidak tahu ya. Jadi dari sini ini adalah menguji coba kejujuran kita sendiri. Oke. Kita lanjut nomor 13. Diperbolehkan menggunakan drawing tablet atau sejenisnya. Nah, untuk memudahkan kita, selain kita menggunakan mouse, itu kita diperbolehkan menggunakan tablet ataupun pen tablet yang sejenisnya gitu. Jadi supaya itu memudahkan kita, yaitu kreatif masing-masing peserta gitu ya. Jadi maksudnya sangat dianjurkan begitu ya, untuk memudahkan kita bekerja gitu. Oke, kita lanjut nomor 14, karya jadi ataupun soft copy diserahkan dalam format asli dan dalam format PDF atau PNG disertai tulisan manual asli yang ditulis peserta dan dipergunakan dalam pembuatan karya digital. Nah, ini cara penyerahannya.
soft copy-nya ini kita dibuat dalam satu PDF. Itu ada dari mulai penulisan manual, dan selesainya itu kita serahkan semua, dan file aslinya juga kita serahkan ke panitia ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Alokasi waktu seperti biasa ya, 480 menit ataupun 8 jam termasuk istirahat, seperti sama dengan cabang-cabang lainnya. Oke, kita lanjut lagi. 16. Peralatan yang digunakan bagi peserta itu beberapa ya. Ada komputer, laptop, drawing tablet, dan sejenisnya disediakan oleh peserta masing-masing. Nah, di sini nih kita harus mempunyai alat masing-masing. Ya mungkin kalau yang sudah biasa MTQ, uang pembinaannya nanti kita bisa beli iPhone ataupun tablet yang mahal ataupun yang lainnya gitu ya. Mungkin akan lebih mahal biayanya dari cabang-cabang lainnya, mungkin seperti itu. Oke. Itu tadi beberapa ketentuan golongan kaligrafi digital. Ya mungkin nanti kita share juga ya. Ini masih rencana gitu ya. Rencananya ataupun gambarannya nanti ketentuan golongan kaligrafi digital itu akan seperti ini. Adapun perubahan-perubahannya itu tergantung panitia, kembali lagi kepada panitia ataupun para dewan hakim yang ada. Jadi ini adalah salah satu gambaran dari ketentuan golongan kaligrafi digital ketika MTQ Korpri yang kelima. Oke, sekarang kita lanjut ke bidang penilaian dan materi yang dinilai. Di sini cuma ada 2 ya bidang penilainya. Yang pertama yaitu tentang unsur kaligrafi. Nah, kaligrafi ini dinilai yang pertama yaitu tingkat kesohihan, tingkat kebenaran hot. Jadi tingkat kaidahnya bagaimana, kaidah bakunya seperti apa. Nah, itu tentang unsur kaligrafinya. Kemudian yang kedua, yang masih nomor 1, bagian yang kedua yaitu tingkat keindahan. Nah, ini tingkat keindahan itu sangat perlu ya. Kita misalnya sudah bagus kaidah kita, sudah sesuai dengan kaidah aslinya, akan tetapi keindahan kita kurang, maka nilai kita akan berkurang juga. Jadi tingkat keindahan ini meliputi dari seperti susunan kah, ataupun background, susunan ataupun jarak dari huruf antara huruf ke huruf gitu. Bagaimana cara menyusun tajinanya dan lain-lain sebagainya. Itu tentang unsur kaligrafinya. Oke, yang kedua yaitu unsur desain atau kesan keseluruhannya. Yang pertama itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu orisinilitas konsep. Nah, jadi konsep ini benar-benar dari kita sendiri ya, tidak mengambil dari karya-karya orang. Gitu. Jadi maka di sini akan mempunyai nilai-nilai plus gitu. Kemudian yang kedua, yang B ya, yaitu nilai arsitek dan estetika. Nah, di sini nilai arsitek dan estetika. Nah, mungkin di sini tuh nilai ini tuh lebih kemana ya? Keseluruhan mungkin gitu ya. Mungkin dari warna kaligrafinya seperti ini, tapi backgroundnya seperti ini. Jadi harus satu kesatuan antara background dengan kaligrafi yang kita buat. Kemudian yang C yaitu penerapan konsep ataupun kesesuaian tema dengan konteks ayat. Nah, ini sangat sulit sekali ya. Penerapan konsep maksudnya ayat, misalnya ayatnya tentang neraka, berarti kita harus membuat background yang mirip-mirip dengan suasana neraka bagaimana gitu ya. Ataupun tentang keindahan, jadi kita misalnya si ayat tersebut menjelaskan tentang keindahan, kita jangan membuat si ayat tersebut konsep kita tentang neraka ataupun tentang kesedihan ya.
Nah, itu sangat jauh sekali. Nah, itu mungkin sudah sangat dipahami ya, hampir sama mungkin dengan kaligrafi cabang kontemporer ya, penerapan konsep ini. Oke, mungkin itu ada dua ya tadi ya, sudah saya sebutkan, bidang penilaian dan materi yang dinilai. Oke, yang terakhir ini mungkin khususnya bagi buat para dewan hakim mungkin ya, kalau yang ini yaitu cara penilaian. Cara penilaian ini ada dua. Oke, yang pertama unsur kaligrafi. Nah, jadi apa aja sih yang dinilai, berapa aja sih yang harus kita nilai, sekian gitu ya. Kita jelaskan sedikit sini. Unsur kaligrafi. Nah, unsur kaligrafi ini ada 3. Yang pertama, penilaian dimulai dari angka 40, kemudian dikurangi kesalahan. Jadi misalnya kesalahannya ada 2, ada 3, ada 4 dan sebagainya, berarti tinggal dikuranginya ya dari dari nilai angka 40 tadi. Oke, mohon maaf ya, maksudnya mungkin dari angka 40 ini 40 ke atas mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu bobot nilai pada setiap materi. Oke, bobot nilai pada setiap materi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tingkat kesohihan dan tingkat keindahan ya. Tingkat kesohihan itu nilainya 25% ya. Kemudian tingkat keindahannya itu 15%. Oke, kemudian yang C, kesalahan berat ataupun sakil pada bidang ini dikurangi 2, dan kesalahan ringan dikurangi 1. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu unsur desain ataupun kesan keseluruhan. Penilainya orisinalitas konsepnya itu 20, nilai arsitek dan estetika itu 25, penerapan konsep itu 15 ya. Kalau ditotalkan dari tadi itu semuanya sekitar 100% ya. Jadi baik itu kaidah, kemudian konsep latar belakang ataupun background kita harus sesuai, kemudian penerapan konsep dari ayat ke makna tersebut harus sesuai ya. Jadi jangan, sangat sulit sekali sebenarnya ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan kita doakan semoga MTQ cabang kaligrafi digital ini segera diluncurkan ataupun segera disahkan dalam MTQ nasional ya, bukan MTQ Korpri. Alhamdulillah MTQ Korpri sudah perdana, MTQ Korpri yang kelima kemarin sudah perdana, dan mungkin saat sekarang ini para penanggung jawab ataupun yang lainnya itu sedang berusaha untuk mengesahkan tentang kaligrafi digital ini di acara MTQ nasional. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Salam dari Lemka Media. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.